Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, gereja kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin didewasakan, karena nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya itu semua oleh karena nama Tuhan memelihara kita semua menjadi saudara seiman yang semakin dikuatkan di dalam Kristus. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini, ibadah hari ini. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, diagungkan Engkau, ditinggikan namamu pagi, siang, dan malam. Biarlah nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri, pujikan dengan sepenuh hatimu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Haleluya. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
lagi, satu-satunya yang kuandalkan. Sebab hanya Engkau yang kuandalkan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Ya Tuhan, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang kuandalkan. Oh, Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Namamu Yesus, haleluya. Mengalir penuhi kami, sukacita bersamamu Tuhan. Glory. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya. Hanya satu nama, Yesus. Dia ditinggikan, Dia diagungkan, Dia berkuasa, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Haleluya. Kami percaya tempat ini penuh dengan hadirat-Mu. Ibadah di setiap rumah mengalir hadirat-Mu penuh dengan sukacita Tuhan. Mari Roh Kudus, mengarilah sesuai kehendak-Mu. Sebab kami bersukacita karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Biar segala yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Semua yang bersukacita katakan sama-sama, amin. Tetap semangat. Saya percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebab berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama, kasih setiamu, kasih setiamu sungguh nyata
kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, haleluya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. oh aku diberkati, kamu diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. terpujilah Engkau Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku, Sebab balasanku limpahkan segalanya, kami percaya Tuhan. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Untuk menyediakan. oh aku diberkati, kamu diberkati, Atas sempurna anugerah sekali lagi aku diberkati, aku diberkati, oh aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Yesus. Kita akan berikan persembahan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, Pak Bambang, saya Budi Sulistiono Kanang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-20 Gereja El Shaddai. Mudah-mudahan Gereja El Shaddai tetap membawa umatnya ke jalan yang benar, berinteraksi terus dengan masyarakat, sehingga Gereja El Shaddai juga bermanfaat bagi warga sekitar, bagi Kabupaten Ngawi, bagi Nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun yang ke-20 Gereja El Shaddai. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersama kita semua. Saya Letkol Armet Ronald F. Siwabesi, Daniel Armet 12 Kostrat, beserta seluruh keluarga besar Yon Armet 12 Kostrat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 bagi Gereja GUP El Shaddai Ngawi. Semoga tetap menjadi tiang doa dan berkat bagi masyarakat Ngawi dan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, kami dari Komsel Uji mengucapkan selamat ulang tahun GUP El Shaddai Karangasri yang ke-20. Kiranya kita boleh bertumbuh, melayani, dan menjadi berkat. Sukses selalu GUP El Shaddai. God bless you. Kami PKS Maranatha serta jajaran Bahan Maranatha mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Utusan Pantai Kosta di Karangasri Ngawi yang ke-20. Kiranya semakin diberkati. Juga kami mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Bambang dan Ibu Ella serta staf penggembalaan yang sudah memimpin kami untuk semakin dewasa dalam iman. Amin. Selamat ulang tahun GUP El Shaddai. Tetap semangat. Selamat ulang tahun GUP El Shaddai. Semakin bertumbuh di dalam Kristus, makin hebat, makin kuat menghadapi tantangan. Mari kita bersukacita. Salam Jemaat El Shaddai, masak mihun gandengane capjai. Selamat ulang tahun Gereja El Shaddai. Semangat berkarya bagi Tuhan dari Komsel Revival. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-20 tahun. Semakin berdampak dan Tuhan lebih lagi menyatakan visinya di dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Wong nrimo uripe bakal dawa. Wong ngalah uripe bakal berkah. Wong sabar rezekine jembar. Selamat ulang tahun GUP El Shaddai. Tetap semangat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Dalam ulang tahun gereja kita yang ke-20, kami berharap gereja kita semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi kota dan bangsa kita. Selamat ulang tahun. Salam kegerakan. Selamat pagi, Jemaat GUP El Shaddai. Saya mewakili Komsel Karmel mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 Gereja GUP El Shaddai Karangasri Ngawi. Jemaat GUP El Shaddai tetap semangat ya dalam mencari Tuhan. God bless you. Selamat ulang tahun GUP El Shaddai. Komsel Sion mengucapkan selamat ulang tahun Gereja El Shaddai. Semangat! GUP El Shaddai Ngawi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, saya Bumiran. Saya bersyukur selama saya berjemaat di GUPL Sade ini, Tuhan memelihara dan saudara memperhatikan, mengunjungi dan mendoakan saya. Terima kasih. Saya berpesan, mari kita semua tetap setia mengiring Tuhan dan berpaut pada Tuhan saja. Amin. Shalom saudara-saudara, nama saya Cornelius Sembiring, Jemaat GUPL Sadai Karangasri, bergabung dalam Komsel Revival 2. Kesan saya selama berjemaat selama 3 tahun di GUPL Sadai ini, saya sangat bersyukur dan sangat diberkati sekali melalui pertemuan bahkan dalam ibadah Minggu Raya dan juga berkomsel. Saya diingatkan mempunyai hati yang rendah hati, terlebih mempunyai hati yang rindu untuk orang yang belum mengenal Tuhan bahkan yang sudah undur. Dan pesan saya tetap setia dalam beribadah dan tetap tekun dalam berkomsel dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Ibu Hana, anggota Jemaat LSAD dan bergabung di Komsel Sion. Pesan saya selama menjadi Jemaat LSAD, saya merasa diberkati dan merasa memiliki keluarga rohani yang memperhatikan dan mengasihi saya dalam masa-masa sukar dalam hidup saya. Pesan saya, ayo rajin beribadah dan berkonsel selalu. Tuhan memberkati. Halo, shalom. Saya Pak Joko dari Komsel Maranatha. Saya sendiri udah 8 sampai 9 tahun jadi jemaat di GUPL Sade. Mungkin kesan saya sih di GUPL Sade itu banyak ngajarinya ke praktek daripada teori. Karena Pak Gembalanya sendiri langsung turun ke lapangan praktek mengunjungi jemaat. Karena apa yang kita kerjakan di bumi itu akan kita tuai di surga. Selamat ulang tahun GUPL Sade, semakin besar, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Shalom saudara, pagi hari ini saya percaya bahwa anugerah Tuhan ada pada kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, kami mau mendengar firman-Mu karena firman-Mu itu ketika kami mengerti firman-Mu itu akan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini karena kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, tidak terasa, ternyata sudah 20 tahun perjalanan gereja ini. Gereja ini ada karena Tuhan, bukan karena manusia. Karena pertama kali gereja ini berdiri, Tuhan yang menginginkannya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema ulang tahun kita. Kedewasaan dibentuk bukan dari kenyamanan tetapi dari himpitan dan tekanan. Saudara, kita akan membuka kitab Mazmur 119 ayat 67 dan ayat 71, saya akan membacakan begini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-mu. Nah saudara, dari dua ayat ini ada dua hal yang akan kita simak bersama-sama tentang tekanan atau tindasan. Ini ada banyak perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Plus gereja ini ada pun bukan karena kenyamanan. Gereja ini ada pun karena tindasan, karena tekanan. Saudara, ada dua hal yang terjadi. Kenapa kok Tuhan izinkan tekanan atau tindasan atau kesulitan atau masalah itu menimpa hidup kita? Mengapa itu, saudaraku, Tuhan izinkan? Yang pertama, sengaja Tuhan izinkan tuh karena memang Tuhan melihat bahwa manusia itu mudah menyimpang. Orang kalau nyaman, rasa aman, posisinya nyaman, enak, dan tidak ada hambatan, betapa mudahnya hati manusia itu menyimpang. Nah Tuhan tahu, itulah sebabnya Daud pun berkata, sebelum aku tertindas, aku tuh menyimpang. Oh, saya nggak pernah menyimpang, Bu Ella. Bagaimana tidak, saudaraku? Ketika kita tidak tertekan, ketika kita tidak tertindas, ketika kita tidak mengalami masalah, maka kecenderungan pikiran hati kita akan mengharapkan manusia atau akan kita tidak kembali kepada jalan firman Allah, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita hendak mengikut Dia, kita harus sangkal diri, pikul salib. Kita harus melewati pintu yang sesak, kata Matius pasal yang ke-7. Tidak ada kata-kata kita boleh leluasa semau gue. Daging ini kalau tidak disangkali ini berbahaya. Karena Allah itu roh dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Makanya seringkali Tuhan izinkan kesesaan, tindasan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita kembali berpegang kepada janji-janji Tuhan. Saya ingat bahwa pertama kali gereja ini ada, kita sudah mulai mengalami tindasan dari luar, saudaraku. Karena terjadinya sampai 20 tahun ini ada dua hal. Pertama, tindasan dari luar. Ketika tindasan itu datang, ternyata kita semuanya menyatukan hati, mulai mencari Tuhan, mulai berpuasa, mulai memperkatakan firman, saling bau-membau, saling tolong-menolong. Ketika tindasan atau kesusahan itu ada, maka mau tidak mau saudara dan saya dipaksa untuk kembali kepada janji-janji Tuhan. Karena tidak ada pengharapan yang lain, tidak ada pertolongan yang lain, dan hanya Tuhan saja yang sanggup. Itulah sebabnya di dalam ayat 50 tuh inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu menghidupkan aku, kata Raja Daud menuliskan. Saudara, benar-benar ini firman Allah
besar kuasanya dan terbukti sampai hari ini. Saya ingat pada tahun 2000 itu bagaimana susahnya mengurus izin. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Sehingga kita bisa menyatukan hati. Ada yang berdoa di Selondo, ada yang berdoa puasa di sini. Ketika kesusahan semua itu datang di dalam hidup rumah tangga kita, keluarga kita, maka satu hal yang harus saudara dan saya mengerti, bahwa kita harus kembali berpegang pada janji Tuhan, bukan pada keadaan. Karena kalau pada keadaan kita akan down, kita akan menyerah. Tetapi ketika desaan, saudaraku, tindasan itu datang, itu sebenarnya cara Tuhan kok untuk membuat kita kembali kepada Dia. Dan saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, nama di atas segala nama, maka Dia turun dan Dia menyatakan mujizatnya. Daud berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang. Saudaraku, coba bayangkan kalau tidak ada masalah, tidak ada kesusahan, kita mau berdoa aja wegah. Baca Alkitab aja males. Ya kan semuanya sudah baik. Semuanya sudah teratur, semuanya sudah tercukupi. Tapi ketika masalah itu muncul, kita baru cari Dia. Kita baru rasanya kayak terbangun. Wow, aku butuh Tuhan. Nah saudaraku, jadi memang ini Tuhan izinkan terjadi. Saya tahu bahwa gereja ini ada karena Tuhan. Jadi ketika masalah dari luar itu datang, justru semakin membuat jemaat bersatu hati, berdoa, membaca firman, mulai memperkatakan, karena Tuhan adalah pertolongan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, di mana orang benar berlari dan mendapatkan selamat. Terbukti sampai ada pewahyuan, sampai ada yang mendengar suara Tuhan. Oh, saya bersuka cita, saudaraku, karena Tuhan itu baik. Sampai ada yang melihat Tuhan Yesus sendiri di dalam gereja ini sedang tumpang tangan kepada seluruh jemaat. Ada malaikat yang mengelilingi gereja ini berpagar, bau-membau dan api itu ada. Wow, mulai kebesaran Tuhan dinyatakan. Karena kita kembali kepada janji-janji Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua ada di ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Nah saudaraku, kenapa sih tindasan kesulitan itu diizinkan Tuhan? Karena memang manusia itu susah untuk belajar ketetapan Tuhan. Susah saudara. Saya gak usah orang lain dah, saya sendiri merasakan susahnya belajar ketetapan Tuhan. Kita lebih mudah, lebih nyantol, cepet antena kita itu kepada hal-hal yang gak benar, kepada hal-hal yang tidak berguna. Betapa cepatnya kita menangkap. Tapi untuk ketetapan Tuhan, firman Tuhan, angeli. Terbukti kan? Saya ingin bertanya, apakah saudara masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu yang disampaikan yang kita dengar? Kayaknya yang ingat pun mungkin 5% itu sudah banyak. Dari antara kita yang mendengarkan. Betapa susahnya saudaraku kita belajar ketetapan-ketetapan. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini sedang dalam kondisi tertekan, ada masalah, kok hidupku itu banyak masalah, kesukaran, dengar baik-baik. Itu baik buat hidup saudara dan hidup saya. Karena apa? Kita akan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah. Wah, kalau tidak, manusia itu benar-benar bisa tergelincir dan akhirnya jatuh dalam dosa kembali. Jadi saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan dosa itu kuat sekali. Enak mana saudaraku? Berbicara positif, berbicara seperti firman Allah, atau seperti apa yang kita lihat? Kita lebih cenderung berkata-kata, berbicara seperti apa yang kita lihat. Nah saudaraku, saya ingat setelah kita lolos dari persoalan dari luar, tahun 2010 persoalan dari dalam, itu benar-benar bisa membuat orang kalau tidak sadar akan ketetapan Tuhan, itu memancing untuk bereaksi.
Tetapi karena gereja ini adalah milik Tuhan, saya tahu persis. Nama Tuhan tidak mau dipermalukan. Sekalipun menghadapi panjang, ada banyak perkara, tetapi mata saya melihat kebesaran Tuhan. Mulai Tuhan menyatakan justru di tengah-tengah kesulitan, justru di dalam masalah yang begitu besar, angin ribut, tetapi di dalam kerendahan hati, Tuhan menolong. Kalau persoalan itu dari dalam dan kita lolos, kita bisa mengatasinya. Saya tahu apapun yang terjadi, kita akan bisa berkemenangan. Saya tahu peristiwa yang kesesakan, himpitan yang dari dalam tuh sakit bagi daging kita. Rasa-rasanya kayak gak kuat, tapi dengar baik-baik. Memang itu, aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Sangkal diri nak, pikul salib. Gak usah mendengarkan apa kata orang, tetapi dengarkan apa kata Tuhan. Mata mulai tertuju kepada Tuhan. Semua rasanya waktu itu tidak ada harapan. Gereja lagi mau dibangun atapnya. Seakan-akan tidak ada pertolongan dan rasanya kayak sendiri. Tapi justru saat seperti itu, saya melihat bahwa gereja ini berseru kepada Tuhan dan keajaiban turun. Kita ada sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia. Bukan juga karena orang berkata orang kaya. Tetapi karena tangan yang berlubang paku itu ada di tempat ini. Dan keajaiban satu muncul, keajaiban lain muncul. Jadi ketika kita tertindas, dengar baik-baik, itu baik bagi kita. Karena Dia mau bekerja untuk hidup saudara dan saya. Saudaraku, roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Keinginan daging itu rasanya ketika kita, kalau tindasan itu dari dalam, rasanya pengen memberontak. Daud berkata, yang menuliskan ini pernah berkata begini, orang yang makan roti semeja denganku mengangkat tumit atasku. Daud mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi dengar baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam sisi pertemanan kita atau apapun juga yang berada dari dalam himpitan itu. Kalau engkau tahan, Tuhan akan campur tangan. Dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang jauh lebih besar. Karena memang ini memproses jiwa kita untuk hidup seperti Dia. Menjadi seperti Yesus. Saudaraku. Jadi ini mengembalikan saudara dan saya pada tujuan Tuhan. Tidak ada seorang pun di gereja ini yang berkata, bahkan termasuk kami, bahwa ini ada karena kami, karena kita. Tetapi karena Tuhan hadir di tempat ini. Karena Tuhan punya tujuan besar. Ada banyak jiwa akan dipulihkan melalui gereja ini. Gereja ini bisa memberkati, gereja ini bisa berdampak. Setiap orang merasakan kehadiran Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Wow, mata kita melihat keajaiban demi keajaiban. Karena apa? Karena kita bisa menyelesaikan ketika kita tertindas. Penghiburan dalam sengsaraku adalah janji Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara mengalami tindasan dari luar ataupun dari dalam, yang akan membentuk kita, ingatlah bahwa ada janji-janji Tuhan yang diberikan buat hidupmu dan hidupku. Dan janji itu tidak pernah tidak ditepati. Manusia bisa meninggalkan engkau sendiri, bahkan mencaci maki. Bahkan bisa rasa-rasanya kita nggak ada teman seorang pun. Dengar baik-baik. Masih ada Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai saudara, Dia mengasihi kita. Kita tidak pernah sendirian kok. Kalau Tongko berkata air mataku sudah kering Bu Ella. Saya berulang kali menikmati air mata kering sampai menangis gak ada air matanya lagi. Tetapi justru di situ Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasamu bekerja sempurna. Mari saudara, kuatkan hatimu, kau yang lagi tertindas, kau yang lagi kesukaran, mengalami kesukaran, kesesakan. Ayo semangatkan dirimu. 20 tahun Tuhan sudah memimpin gereja ini. Dan saya tahu sampai Tuhan datang,
Tuhan tetap memimpin, bahkan memberikan kekuatan kepada semua jemaat untuk menjadi saksi dan menjadi dampak. Mari kita berdoa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau tuh berkekuatan, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, engkau yang lagi ada dalam tekanan, engkau yang dalam lagi masalah, kau mungkin berkata, Tuhan aku rasanya gak mampu lagi. Ayo pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan dan saya akan berdoa bagi saudara. Dengar baik-baik, masih ada gembalamu yang berdoa buatmu. Jangan engkau pernah merasa sendirian. Bapa di surga, hamba menyerahkan setiap umatmu yang beribadah pagi hari ini. Mungkin ada banyak di antara kami yang sedang dalam tekanan, dalam masalah, dalam tindasan. Bahkan tidak tahu lagi apa yang harus kami buat dan kami harus melangkah bagaimana. Engkau Tuhan yang selama 20 tahun ini sudah menolong kami. Maka hamba percaya pertolongan-Mu akan turun atas kami. Ketika kami memegang titah-titah-Mu, kami kembali Tuhan berpegang kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu akan menghidupkan kami. Dan mulai hari ini kekuatan surga mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan lalui dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan telah menuntun kapal gereja ini melewati badai, melewati angin dan gelombang yang mengerikan, tetapi karena nahkodanya kita serahkan kepada Tuhan. Sampai 20 tahun ini Tuhan memberkati dan juga membuat kita semua pelayan-pelayan Tuhan dan gereja ini menjadi jawaban bagi masalah baik dengan jemaat maupun dengan mereka-mereka yang belum kenal kepada Tuhan. Nah, dalam kesempatan ulang tahun yang ke-20 ini, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan yang membuat semuanya ini terjadi. Sebab tanpa Dia, ini gereja tidak ada. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri yang tersayang, yang menopang, menegur, menghibur, dan menguatkan. Sehingga saya dan juga dengan istri akhirnya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada staf pengembalaan dan keluarga mereka yang telah menopang pelayanan yang ada. Dan yang berikutnya saya mengucap syukur, terima kasih kepada majelis, penatua, pemuritan, dan juga departemen seksi yang bersatu, bahu-membahu, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Sehingga sekarang ini walaupun apapun keadaannya, karena kebersamaan ini akhirnya bisa membuat kita ini bisa menanggung beban seberat apapun juga. Berikutnya adalah saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat, ya pengurus kaum muda, sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang bergabung di dalam gereja kita ini. Kita bersama-sama bertumbuh, kita dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Demikian kiranya kita akan melihat ke depan gereja kita ini sedang berkembang, bertumbuh, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan semuanya ya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkaulah yang menjadikan gereja ini ada. Tuhan juga yang akan menyelesaikan pekerjaan ini, pelayanan di gereja ini sampai Engkau datang kembali. Kiranya anugerah-Mu turun sehingga setiap kami yang bergabung di gereja ini dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi jawaban kami bagi kota kami, bagi generasi kami, dan bagi mereka-mereka yang jauh-jauh yang ingin melihat karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kiranya segala yang ada dengan gereja ini, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maju terus LSAD. Saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara pengumuman untuk minggu ke depan. Pelayanan Komsel selama minggu ke depan seperti biasanya. Ya, kita tetap semangat saudaraku berkomsel. Kalau bisa komsel berkembang walaupun dalam kondisi pandemi ini. Hari Selasa dan Rabu adalah doa pagi, yaitu jam 5. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk doa pagi ya. Supaya semakin kuat doa kita, maka semakin tangan Tuhan lebih nyata lagi dalam pelayanan di gereja kita. Sedangkan hari Sabtu ibadah kaum muda, youth, yaitu jam 6:30. Sedangkan hari Minggu ibadah di gedung gereja jam 7, setengah 9, dan jam 4 sore. Sedangkan online, ibadah umum online adalah jam 7, ibadah online anak-anak jam 8 pagi. Karena di Ngawi zonanya masih merah, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara jemaat untuk tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan, ya baik di pekerjaan maupun di tempat-tempat umum, sehingga kita semuanya dilindungi oleh Tuhan. Demikian, mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita angkat tangan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya anugerah Allah Bapa dan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, kuasa dalam Roh Kudus, ada menyertai hidupmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.